Apa yang dimaksud sunnah menurut ilmu akidah? Yaitu apapun yang ada pada diri Rasul dan para sahabat salafun saleh. Apapun yang ada pada diri Rasul dan para sahabat secara i'tiqad, atau dengan kata lain, apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang menjadi keyakinan Rasul dan para sahabat. Menurut Rasul dan para sahabat itu Allah ada di mana-mana, apa bersemayam di atas arsy. Itu sunnah. Menurut Rasul dan para sahabat, surga neraka itu kekal apa tidak kekal? Itu dia. Menurut Rasul dan para sahabat, Allah itu punya tangan apa tidak? Itu dia. Secara akidah. Maka di sini tidak dibahas menurut Rasul dan para sahabat Qobliyah Jumat itu ada apa tidak? Tidak, ini kan masalah akidah. Bukan masalah fikih. Qobliyah Jumat kan masalah fikih. Ya. Nanti akan ada menurut ahli fikih. Ini yang pertama dulu, menurut ahli akidah. Semua i'tiqad, semua keyakinan yang ada pada diri Rasul dan para sahabat. Dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sahabat paling besar Abu Bakar sampai sahabat paling kecil, baik kecil secara umur seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya, atau kecil secara ilmu, ya, seperti para budak Mugis, Bariro, tidak ada perbedaan. Yang ini tahu, yang ini nggak tahu, ada perbedaan derajat ilmu. Tetapi perbedaan dalam arti Abu Bakar meyakini Allah bersemayam di arsy sementara sahabat yang lain meyakini Allah ada di mana-mana. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam hal akidah, para sahabat tidak ada perselisihan. Ada sedikit perselisihan tentang melihat Allah. Ini pun selesai. Antara siapa dengan siapa? Antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Antara Aisyah dengan Ibnu Abbas ada sedikit perselisihan tentang akidah. Menurut Aisyah bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah pernah melihat Allah. Ini kan masalah akidah, melihat Allah. Selesaikah perselisihan ini? Selesai. Ketika apa? Ketika dijamak. Kita tahu ketika dua orang sahabat berselisih, ketika ada dua pendapat dalam Islam, maka sebaik-baik jalan adalah thariqatul jam'i. Menjamak, mengumpulkan, mengkompromikan. Bukan thariqatut tarjih. Apa thariqatut tarjih? Yang satu dipakai, yang lain dibuang. Gitu. Ini sudah jalan terakhir. Kalau tidak bisa mengambil thariqatul jam'i, kalau tidak bisa menjamak, mengkompromikan, sudah tidak mungkin. Seperti ucapan Fudail bin Abbas dengan ucapan Bilal, yang satu mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, yang satu lagi mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini sulit untuk menjamak. Gimana caranya? Maka pakai thariqatut tarjih. Yang satu dipakai, yang lain dibuang. Yang terbaik, jangan sampai kita mengambil thariqatut tarjih sebelum menempuh thariqatul jam'i. Maka tempuh dulu thariqatul jam'i, yaitu menjamaknya, mengkompromikannya. Termasuk apa yang menjadi perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas, apakah Rasul pernah melihat Allah? Selesai. Karena melihat di dalam Islam sesuai dengan kaidah syar'i ada berapa macam? Ada 3. Ada basariyah, ada qalbiyah, ada manamiyah. Melihat secara mata basariyah, melihat dengan hati, dan satu lagi melihat dalam mimpi. Tiga-tiganya disebut melihat.
Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah. Itu apa? Basariyah. Basariyah Nabi, mata Nabi belum pernah melihat Allah. Adapun Ibnu Abbas mengatakan Allah pernah dilihat oleh Nabi. Nabi pernah melihat Allah. Itu secara qalbiyah, dengan hati. Antum tahu apa itu ihsan kan? An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Selesai. Ada penyelesaiannya. Itu perselisihan di kalangan sahabat. Beda dengan di antara kita. Di antara kaum muslimin hari ini enggak selesai-selesai. Entah sudah berapa ratus tahun yang lalu perselisihan Allah bersemayam di atas arsy dengan Allah ada di mana-mana. Enggak selesai. Kecuali yang meyakini dengan dalil. Bagi kita, ya tentu kita sudah selesai karena kita yakin Allah bersemayam di atas arsy. Artinya kaum muslimin yang lain belum selesai, masih meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Ya. Adapun para sahabat selesai. Gitu. Termasuk perselisihan yang menyebabkan mereka berbunuh-bunuhan, perang. Kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, ada pasukan Aisyah, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Apakah berakhir perselisihan ini? Iya, berakhir. Selesai. Dengan membaiatnya Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Dengan diserahkannya kekhalifahan itu dari Hasan bin Ali, Hasan sudah jadi khalifah. Dan seluruh dunia Islam membaiat beliau, siap taat kepada beliau, anak dari Ali, cucu dari Nabi SAW. Tapi Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Hasan ini menyebabkan kaum muslimin bersatu. Tidak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Ya, berakhir, selesai. Tidak seperti perselisihan kaum muslimin hari ini. Qabla zuhuril bid'ah wal maqalat. Sebelum munculnya bid'ah dan pendapat-pendapat itu. Ya. Jadi sunnah menurut akidah adalah apapun yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat sebelum munculnya bid'ah dan pendapat-pendapat itu. Kan di zaman Rasul dan para sahabat belum muncul. Allah ada di mana-mana. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, belum muncul. Belum muncul seperti itu. Ya. Amal tidak mempengaruhi iman, iman tidak bertambah, tidak berkurang, belum ada kalimat seperti itu. Yang ada kalimat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wazadathum imanan. Iman mereka bertambah. Kan begitu kan? Surat Al-Anfal. Iman mereka bertambah. Itu ayat Al-Quran. Berarti iman bisa bertambah. Ketika sesuatu bisa bertambah, mungkinkah bisa berkurang? Mungkin sekali. Maka iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid wa yanqus. Inilah Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah. Nah, akhirnya muncul bid'ah, ucapan yang baru, yang mereka disebut oleh para ulama sebagai murji'ah, yaitu iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini maksud beliau di sini, sunnah secara akidah sebelum munculnya bid'ah itu. Termasuk sebelum munculnya anak-anak muda yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Tidak ada satupun sahabat yang punya keyakinan pelaku dosa besar kafir, tidak ada. Sekali berzina kafir, sekali minum khamar kafir, sekali berjudi kafir. Tidak ada sahabat berkeyakinan seperti itu. Itu keyakinannya anak-anak muda Khawarij.